Nama saya Muhyiddin Afton. Panggilannya Mas Afton ya? Mas Afton. Umurnya berapa Mas? Masih muda ya? Saya 2020 ini, besok April, umur saya 22. 22 ya. Dulu sekolahnya di mana Mas? Dulu saya alumni MAN 1 Wonosobo. Oh, terus setelah itu? Setelah itu lulus sekolah saya beternak. Beternak. Oh, nggak melanjutkan kemana dulu Enggak, gitu? saya ternak, terus saya setelah lulus sekolah pengen cuma punya usaha, ngejalanin usaha gitu. Iya. Dan saya mikirnya ketika teman-teman kok yang lain pada kuliah 4 tahun katakanlah habis sampai berapa puluh juta, saya juga berpikiran mereka kuliah 4 tahun dengan habis sekian baru punya sertifikat, katakanlah gelar sarjana dan sebagainya. Saya di 4 tahun pun kalau saya harus punya usaha, dan dalam arti lain uang yang jatah buat kuliah katakanlah itu tak buat jalan usaha. Jadi sama-sama 4 tahun saya udah punya usaha. Mereka yang lulus yang 4 tahun kuliah baru dapat sarjana dan dia masih punya PR besar. Setelah lulus mau ngapain? Baru 3 tahun aja dia udah ngejalan usaha ternak. Terus mereka teman-teman yang satu angkatan, satu sekolahan dengan saya, satu lulusan, itu baru di semester 6. Semester 6. Kalau ide pertama kali mau ternak kambing itu dari mana idenya? Dari teman atau belajar kemana gitu? Ya mungkin emang dari orang tua, mbah, buyut juga udah dulu emang namanya orang desa itu udah punya ternak semua, cuma arah ternaknya masih yang konvensional, masih ngarit. Nah, atas dasar seneng dulu, saya emang dasarnya seneng sama ternak, saya ternak. Dulu sempat nyoba ayam juga, jadi emang dasar udah seneng dulu. Terus cuma saya mikirnya saya pengen ternak kayak orang tua, kayak nenek kayak buyut saya, cuma arah ternaknya tuh yang ke arah modern. Jangan ibaratnya kita anak milenial, anak zaman sekarang, orang zaman sekarang kok kita ternak tapi masih kayak ibaratnya tiap harus ngarit, terus kita keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga gitu. Berarti juga itu ya belajar kemana-mana gitu ya, mencari pengalaman. Sidoarjo sampai ke Bogor, ke Malang, ke Jogja. Yo silaturahim ke peternak senior. Berarti ini baru 3 tahun ya? Saya berjalan, mau jalan 4 tahun. Oh, mau saya jalan sekolah 2016. Iya. Kalau ada dukanya nggak beternak kambing ini? Jadi dalam perjalanan seorang usaha itu harus melewati fase gagal dulu. Yeah. Jadi orang bakal dikatakan sukses ketika dia gagal, terus kok dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Yeah. Itu namanya keberhasilan. Yeah. Kalau ibaratnya perjalanan usaha kok mulus-mulus saja, itu malah perjalanannya kurang greget. Ibaratnya itu namanya orang aja, kalau anak kecil aja belajar jalan, itu walaupun perjuangannya tuh tetap ada. Jadi dia berangkang dulu, terus dia baru bisa berdiri, jatuh lagi, berdiri lagi. Kita pun berjalan kadang gitu. Kita jalannya udah hati-hati, kadang kesandung jalan. Kadang kita makan pun kita udah hati-hati makannya, kadang lidahnya kegigit juga. Ya. Nah, gitu. Usaha bisa seperti itu. Walaupun kita udah hati-hati, namanya ketipu, namanya gagal, itu harus ada. Walaupun ibaratnya ketipu cuma 10.000, 100.000 sampai berapa juta, berapa ratus juta, itu mesti ada. Nah, seperti tadi, kalau ngomongin kegagalan, kalau mau tanya ke semua pengusaha, mesti ada. Walaupun ibaratnya level kegagalannya tuh masih taraf yang sedang sampai yang sangat luar biasa, itu tetap ada. Saya sudah mengalami yang seperti itu di tahun 2017. Pengharapan yayasan nggak keserap. Saya rugi di angka sekitar 430-an juta.
Kalau sekarang ini sudah ada kandang-kandang yang lain yang kerjasama dengan sini ya? Untuk kandang banyak yang kerjasama dengan sini banyak. Jadi mereka kayak kita kerjasama, kita menjalin hubungan gitu. Itu kalau misalnya mau bikin kandang itu ada syaratnya nggak? Ada syarat-syaratnya apa gitu? Kalau kandang enggak sih. Jadi kalau kandang paling hanya standarisasi kandang aja. Terkait ukuran, terus apa model gitu-gitu. Jadi berarti bikin kandang pun harus ada ini ya. Agar domba itu dibuat senyaman. Nyaman gitu ya. Kalau ini Mas hasilnya gimana Mas hasilnya? Tiap bulan gitu ya menjualnya atau gimana? Kalau untuk masalah hasil ya lumayan lah. Jadi kalau di ternak sendiri itu tuh enaknya kalau ternak kambing domba tuh gini, ketika dia belum laku kita rawat dia tambah besar. Tambah besar, tambah hasilnya, tambah harganya mahal. Tambah. Iya, tambah mahal. Kalau sebulan mesti menjual ya? Hampir tiap hari. Tiap hari menjual? Hari ada transaksi. Oh, nek sehari rata-rata transaksinya berapa? Kalau kita kirimnya lagi banyak keluar pulau, keluar kota, itu bisa sampai ratusan. Ratusan ekor. Kalau yang paling gagal, rumah makan, restoran itu motongnya fleksibel, paling 5, 8, 10. Berarti omsetnya banyak ya Mas, nek setiap hari itu lumayan menjual. Kalau keuntungannya berarti dari omset berapa persen ya Mas? Nah itu nek terkait keuntungan itu kembalinya ke kuantitas. Jadi berapa banyak yang kita jual, di situ baru bisa kita lihat dari keuntungan. Kalau keluar pulau itu bisa sampai ratusan ya? Sekali berangkat sekitar satu truk 125 ekor. 125 ekor. Terus itu harganya kan nggak sama ya? Ya, jadi kalau yang ke arah sana biasanya untuk budidaya. Jadi tinggal menyesuaikan umur, kualitas, sama besar kecilnya. Kan di dalam satu truk itu ada yang besar, ada yang agak kecil gitu itu tuh. Berarti kan harganya nggak seragam ya satu truk itu. Itu misalnya mengirim 150 ke luar pulau itu keuntungannya berapa Mas? Sampai berapa bersihnya? Kalau masalah keuntungan itu mungkin menjadi kayak sebuah rahasia perusahaan. Soalnya namanya gitu itu tidak bisa buat acuan. Dan namanya hal yang seperti itu kadang orang pengen tiru, tapi itu ya semua tidak menutup kemungkinan untuk tiru. Namanya usaha bisa ditiru. Bisa ditiru. Tapi nek rezekinya nggak bisa ditiru itu loh ya. Ini dari usaha kambing ini sudah 3 tahun, berarti sudah apa keuntungannya itu untuk mengembangkan peternakan ini apa untuk investasi yang lain itu? Ya udah investasi ke rumah, mobil, sama tanah. Nah ini udah ya alhamdulillah beberapa kita udah mulai nambah kandang juga. Iya. Berarti kalau yang apa kerjasama kandang itu sekarang udah sampai berapa itu yang kerjasama kandang? Kerjasamanya hanya dia tuh bikin kandang, terus dia pengen ternak, terus kita kerjasama aja. Jadi pakan kita suplai, kita bantu, nanti penjualan kita bantu, hanya gitu dok. Enggak terus semua dari saya tuh enggak, mereka tetap mandiri, cuma kita ada kayak hubungan. Nah itu hubungan kita kerjasama dalam transaksi gitu. Jadi kadang mereka masih bingung dengan market, kita yang ngejual. Iya. Kalau biasanya kalau peternak masih kecil kan marketnya masih bingung nanti dia bingung, siap jual tapi mau jual kemana gitu. Pakan kita bantu. Gitu. Itu kalau pakannya itu kan sudah nggak apa rumput lagi ya sekarang. Itu ide sendiri atau yang dari mana sudah pernah seperti itu? Ya, terus kalau di luar sana udah banyak. Cuma sudah banyak. Kalau di Wonosobo itu belum ada. Makanya kan orang Wonosobo lihat mungkin masih baru agak aneh lah, agak langka. Jadi kalau luar sana udah banyak. Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja itu udah banyak. Pakan-pakan alternatif. Iya. Pakan-pakan alternatif itu apa kambingnya itu kaget nggak Mas ya?
Kalau yang pertama? Kalau awal, kalau domba ngelatihnya nggak begitu. Nah, kalau kambing adaptasinya dia lebih agak susah. Cuma kalau udah mau makan, udah terbiasa, itu enak. Soalnya dia pakannya tuh stabil gitu loh. Iya. Kalau kita masih pakai rumput kan dia nggak stabil. Iya. Dalam artian kadang daun apa beda-beda gitu ya. Kalau dengan pakan seperti ini kan, mau musim hujan, mau musim kemarau, untuk pakannya nggak mau pengaruhi karena kandungannya stabil. Terus kan katanya sudah banyak yang belajar ke sini ya dari mana-mana gitu ya. Yo, bukan belajar lah, ibaratnya kita hanya share ilmu. Aja. Soalnya saya hanya ibaratnya itu start lebih dulu. Iya. Dalam artian saya hanya start lebih dulu, itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga udah terjun, udah main di ternak, dia bisa lebih besar dari saya, tidak menutup kemungkinan. Berarti peluangnya ternak kambing ini masih ya terbuka lebar ya. Untuk yang mau memulai, baru mau memulai. Kita lihat presentase ternak zaman sekarang aja. Sekarang anak muda mana sih yang main di ternak? Iya. Presentase itu hampir nggak ada ya. Bisa dikatakan nggak sampai 5% untuk anak muda sekarang. Soalnya pertimbangannya gini. Dia pertama gengsi, kedua tuh kotor gitu loh. Dalam artian dia masih terpaku dengan ilmu warisan nenek moyang kita. Bahwa kita punya ternak yang ngarit. Iya. Bukan terus bisa berpikir tetap main ternak, tetap kita olah, tapi kita olah sedemikian rupa agar kita tuh lebih dimanjakan. Dalam artian jangan sampai kita yang dibodohi sama domba itu. Iya. Tapi domba yang kita bodohi. Kalau penghargaan pernah dapat ya Mas? Ya beberapa sebagai pernah dapat sebagai peternak termuda, terus pernah dapat apresiasi kayak peternak milenial juga gitu. Kan kalau yang di Wonosobo mungkin di Jawa Tengah belum ada ya? Kalau Jawa Tengah udah banyak, cuma rata-rata kalau yang nusewune anak muda jarang. Dalam artian mereka udah peternak senior. Sudah peternak senior terus senior dan rata-rata ada yang itu udah berpuluh-puluh tahun menjalani, terus dia udah pemain besar lah. Punya harapan nggak ke depannya mau mengembangkan ternak ini seperti apa lagi gitu Mas? Harapannya ke depan tetap ada. Harapan saya bisa ngembangin maskotnya Wonosobo, domba Wonosobo, minimal 500 ekor lah. Jadi buat ngamanin populasi sama kualitas domba sendiri. Terus harapan ke depan bisa ke arah yang lebih modern lagi, lebih canggih. Terus peternakannya tuh lebih integrate, lebih tertata lagi, sama target saya di paling enggak aman di sekitar 3.000 ekor. Berarti nanti mungkin Wonosobo sudah swasembada kambing ya, nggak usah. Kalau itu sudah tercapai kan nggak usah dari luar, sudah tercukupi di Wonosobo aja. Cuma tidak menutup kemungkinan, soalnya kebutuhannya pun sangat banyak. Sehari aja angka pemotongan di Wonosobo paling enggak di angka naik turun sekitar 100 ekor. Itu Wonosobo aja ya? Semua jagal. Iya. Mas, terima kasih ya. Oke, siap. Sangat menginspirasi. Semoga nanti yang mau buka usaha seperti ternak kambing ini bisa mencontoh apa yang sudah disampaikan Mas Afton ya. Amin. Ya, makasih. Oke.